Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kajian Pengobatan Herbal Alami Diabetes Mellitus dengan Lidah Buaya Aloe Vera kelompok 4. Dengan beranggotakan teman saya yaitu Siti Fatona Awalia dengan NIM 172310101111, lalu saya sendiri Maulidia Aryapsari 2023101046, teman saya Ayu Hamelia Putri dengan NIM 202310101066, teman saya Rizky Baktiar Hamzah dengan NIM 202310101068, serta teman saya Safti Awalia Nurfadila dengan NIM 202310101140, lalu teman saya Alivia Korunisa 202310101148, serta teman saya Vivo Rakmadona 202310101150, teman saya dengan nama Jessica Megadaryanti dengan NIM 202310101156, teman saya yang terakhir yaitu Ferry Kurniawan 202310101159. Baik, di sini saya menjelaskan pendahuluan dengan isi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Itu diabetes mellitus adalah penyakit tidak menular yang prevalensinya terus meningkat tiap tahun di banyak negara. Sementara itu, berdasarkan Riskesdas atau hasil riset kesehatan dasar 2013 mengemukakan prevalensi pencetus DM tipe 2 di Indonesia sebesar 6,9%. Jumlah penderita DM di Indonesia melonjak menjadi 21,3 juta orang di tahun 2030. Menurut Si Hombing 2017, belakangan ini ada beberapa penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi pendekatan perawatan kesehatan melalui obat-obat herbal dengan efek samping yang sedikit dan manfaat yang banyak, di mana salah satunya adalah lidah buaya atau aloe vera yang dikenal berbagai macam manfaat seperti penyembuhan luka, antioksidan, antibakteri, antiviral, dan lain-lain. Banyak bukan? Oleh karena itu, kami melakukan analisis terhadap jurnal yang topik utamanya terkait efek lain lidah buaya, yakni sebagai penurun kadar glukosa dan lipid dalam darah pada pasien diabetes mellitus. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah kelompok kami yaitu mengenai beberapa hal dasar yang perlu diketahui dari diabetes mellitus dan lidah buaya atau aloe vera, serta analisis jurnal oleh kelompok kami terkait efek lidah buaya sebagai bahan alami pengobatan diabetes mellitus. Tujuan umumnya seperti ditertera pada slide yaitu mengetahui efek lidah buaya untuk pengobatan diabetes mellitus. Tujuan khususnya untuk mengetahui definisi, penyebab, dan tanda gejala dari diabetes mellitus sendiri, serta mengetahui morfologi, klasifikasi, kandungan, dan manfaat dari lidah buaya. Manfaat kami tulis makalah ini bagi penulis adalah sebagai alternatif medikasi pada pasien diabetes mellitus, serta sebagai pembaca untuk sumber referensi dan informasi tentang medikasi, dan seperti saya yaitu pendidikan sebagai referensi ilmu tentang asuhan keperawatan. Akan lanjut pada bab 2 yaitu tinjauan teori. Di sini menjelaskan bahwa diabetes mellitus adalah serangkaian kondisi metabolik terkait hiperglikemia yang disebabkan kekurangan insulin parsial atau total akibat adanya gangguan autoimun, metabolik maupun genetik. Menurut Egan dan Dinan 2019, ada 3 tipe diabetes mellitus. Yang pertama, insulin dependent diabetes mellitus atau biasa disingkat IDDM. Lalu tipe 2 dikenal dengan non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Dan yang terakhir yaitu gestasional diabetes mellitus. Namun saya hanya membahas DM tipe 1 dan tipe 2. Penyebabnya yaitu diabetes mellitus terjadi karena sel beta pankreas tidak dapat memproduksi insulin karena dirusak oleh proses autoimun. Nah, itu terdapat pada diabetes tipe 1. Lalu diabetes tipe 2 dikarenakan produksi insulin tidak cukup karena produksi oleh pankreas. Hal tersebut mengakibatkan glukosa menetap dalam darah dan kadarnya menjadi tinggi. Akibatnya muncul dorongan haus dikarenakan tubuh membutuhkan cairan untuk mengeliminasi glukosa tadi melalui urin. Sedangkan sel-sel tubuh menjadi kekurangan energi dan muncul rasa lapar.
mana kedua hal tersebut identik pada pasien DM. DM1 itu tanda gejalanya pertama, serangan cepat karena tidak ada insulin yang diproduksi. Lalu yang kedua adalah polifagia, di mana nafsu makan itu meningkat. Lalu polidipsia, yaitu merasakan haus. Lalu poliuria itu sering berkencing terlalu berlebih. Jadi sering sekali ke kamar kecil. Baik, yang ketiga adalah berat badan turun drastis karena glukosa tidak dapat masuk ke sel. Lalu yang keempat adalah sering infeksi karena bakteri hidup dari kelebihan glukosa. Lalu yang kelima, penyembuhan luka lama terhalang tingginya glukosa. Baik, lanjut ke tipe DM2. Untuk DM tipe 2, tanda gejalanya adalah serangan relatif lambat karena insulin yang diproduksi tidak optimal. Lalu polidipsia, di mana seringkan haus, lalu poliuria, sering berkencing. Lalu yang ketiga adalah infeksi kandida karena bakteri hidup dari kelebihan glukosa. Lalu yang keempat adalah sering terinfeksi karena bakteri hidup dari kelebihan glukosa. Baik, selanjutnya yakni masuk pada pembahasan tentang lidah buaya atau aloe vera. Aloe vera adalah anggota dari famili Liliaceae yang merupakan tumbuhan tahunan dengan daun hijau bergerigi disatukan pada batang membentuk pola seperti mawar. Daunnya terbentuk dari epidermis tebal dilapisi kutikula mengelilingi jaringan mesofil yang bisa dibedakan menjadi jaringan klorenkim dan jaringan parenkim menurut Femenia dan kawan-kawan tahun 1999. Pada aloe vera atau lidah buaya ini mengandung lidah buaya yang biasa disebut dengan fillet aloe menurut Guo dan Mei 2016. Gel lidah buaya tersusun atas 98,5% sampai 99,5% air dan sisanya berupa padatan mengandung 200 komponen berbeda yang kebanyakan merupakan polisakarida menurut Femenia dan kawan-kawan 1999. Terdapat beberapa kandungan yang bermanfaat pada lidah buaya. Yang pertama yakni ada asemanan. Adalah salah satu jenis polisakarida yang terletak di dalam protoplasel parenkim daun lidah buaya. Pektin. Pektin adalah polisakarida melimpah pada lidah buaya yang letaknya berada pada dinding sel parenkim lidah buaya. Pektin ini mengandung residu asam galakturonat yang tingginya bisa mencapai 95%. Senyawa fenolik. Senyawa fenolik ini sebagian besar ditemukan pada bagian eksudat atau lateks lidah buaya yang ditandai dengan warna kuning kecoklatan dan memiliki rasa yang pahit, menurut Guo dan Mei 2016. Beberapa manfaat yang biasa didapatkan dari lidah buaya. Yang pertama yakni anti karsinogenik atau anti kanker ya, dan efek kemoprotektif untuk penghambatan peradangan kronis. Selanjutnya yakni antibakterial dan antiviral yang mampu menghambat virus dan bakteri-bakteri. Contoh virusnya seperti virus influenza, kemudian untuk mengurangi efek sitopatik yang disebabkan oleh virus. Selanjutnya ada antiinflamasi dan modulator imun untuk penyembuhan luka dan menghambat peradangan. Ada fungsi sebagai antioksidan dan memiliki efek hipoglikemia dan hipolipidemia. Pengobatan dengan lidah buaya dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah dan lipid pada pasien diabetes secara signifikan, menurut Minjares Fuentes dan Femenia 2019. Penelitian pada tikus yang diberi kondisi diabetes menunjukkan bahwa lidah buaya mempunyai efek yang mirip dengan glibenclamid, yaitu suatu obat hipoglikemia oral yang biasa diresepkan pada pasien diabetes mellitus, menurut Raja Sekaran dan kawan-kawan 2007. Konsumsi dari ekstrak lidah buaya selama 2 minggu pada pasien tanpa glibenclamid menunjukkan penurunan kadar glukosa dalam darah. Penelitian lain yang mendukung ialah penelitian dilakukan pada hewan dengan diabetes menunjukkan keefektifan traktus lidah buaya terhadap pengaturan kadar glukosa dalam darah. Selain itu, peningkatan kadar gula darah setelah konsumsi lidah buaya juga dapat diamati, menurut Minjares Fuentes dan Femenia 2019. Lebih lanjut, studi klinis oleh Husseini dan kawan-kawan 2012 menunjukkan bahwa bubuk gel lidah buaya dapat meningkatkan kontrol glikemik dan menurunkan kolesterol total dan LDL serta tidak menyebabkan efek samping pada organ-organ tertentu seperti liver, ginjal, atau organ lain, khususnya pada pasien DM2 yang mengalami hiperlipidemia atau peningkatan kadar lipid dalam darah. Implikasi keperawatan terkait penggunaan lidah buaya sebagai alternatif pada pasien DM adalah sebagai berikut. Yang pertama, perawat ini dapat memonitor kadar glukosa darah secara reguler, kemudian menjaga berat badan ideal dengan diet olahraga pada pasiennya, kemudian perawat dapat menjalankan peran edukatornya, yakni mendidik pasien tentang berbagai hal terkait penyakit dan pentingnya menjaga kadar glukosa darah normal, kemudian diet dan makan makanan tertentu, termasuk pengaturan ukuran dan porsi.
serta mendiskusikan dengan pasien terkait keterampilan penyesuaian untuk mengurangi stres, karena stres ini adalah salah satu faktor pendukung di mana terjadi komplikasi pada DM ya. Mencegah komplikasi DM seperti hiperglisemia dan hipoglisemia. Selanjutnya masuk pada pembahasan analisis jurnal. Di sini kami memakai jurnal internasional yang berjudul Alleviation of Diabetes mellitus through the Restoration of B cell or beta cell function and lipid metabolism by aloe vera dengan penulis Neha Deora dan kawan-kawan. Jurnal terbitan dari Journal of Ethnopharmacology, nomor volume 272, nomor jurnal 113921, dan terbit pada tahun 2021. Rancangan peneliti. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek simultan dari ekstrak gel aloe vera terhadap tikus mutan obesitas terinduksi streptozotocin yang diabetes dan hidup di lingkungan obesogenik. Metode penelitian. Setelah 4 minggu perlakuan dilakukan pengecekan mengenai kadar glukosa darah puasa, serum insulin, pengkajian model homeostatis terkait fungsi sel beta dan resistensi insulin, sekresi glukosa hasil stimulasi insulin, aktivitas dipeptidase 4 atau DPP4, dan kadar lipid. Sampel. Karena penelitian ini adalah dilakukan pada hewan, jadi hewannya ini ialah tikus. Sebanyak 30 tikus dikelompokkan merata menjadi 5 kelompok, antara lain yang pertama ialah kelompok kontrol WNIN atau GROB, diberikan air sebagai kendaraan, kemudian ada kelompok tikus diabetes WNIN GROB, diberikan streptozotocin dosis 35 mg per kilo, kemudian kelompok tikus diabetes WNIN GROB diberikan sitagliptin dosis 10 ml per kilo, kemudian kelompok tikus diabetes WNIN GROB diberikan aloe vera dosis 300 ml per kilo. Yang terakhir ialah kelompok 5, kelompok kontrol GROB diberikan aloe vera dosis 300 ml per kilo. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok perlakuan aloe vera atau yang diberi lidah buaya ini menunjukkan penurunan signifikan pada beberapa indikator seperti trigliserid, kemudian kadar LDL, rasio trigliserida dengan HDL, kemudian kadar gula darah, dan aktivitas DPP4, dan peningkatan pada kadar serum insulin. Kenaikan resistensi insulin juga diobservasi pada kelompok kontrol WNIN GROB dan tikus diabetes ditandai dengan adanya penurunan signifikan pada fungsi sel beta sesuai pengkajian model homeostatis. Konsumsi oral aloe vera menunjukkan hasil efektif berupa penurunan nilai pada pengkajian model homeostatis dan resistensi insulin, serta peningkatan nilai pada pengkajian model beta. Hasil lain yang menunjukkan kelompok perlakuan ialah proteksi islet pankreas atau pulau-pulau pankreas dan penambahan diameter sel beta dibuktikan lewat analisis dari pemindaian mikroskop elektron. Peningkatan massa tubuh ditunjukkan oleh kelompok perlakuan dibarengi dengan penurunan persentase lemak dibandingkan kelompok lain. Selanjutnya yakni diskusi. Studi pada tikus yang dilakukan oleh Deora dan kawan-kawan pada tahun 2001 mengenai penanggulangan DM melalui restorasi fungsi sel beta dan metabolisme lipid oleh lidah buaya menunjukkan efek yang menguntungkan. Kemampuan aloe vera dalam menurunkan kadar lipid dan memodulasi fungsi sel beta untuk produksi insulin mempunyai potensi terapeutik sebagai pengobatan herbal selain bantuan medikasi pada pasien diabetes mellitus. Menurut kami, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme kerja yang pasti pada beberapa kandungan lidah buaya dalam fungsinya menurunkan kadar gula dan lipid supaya didapatkan rasional atau alasan yang kuat bahwa aloe vera dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif pada pasien diabetes mellitus baik tipe 1 dan tipe 2 secara global. Baik, masuk pada bagian penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat ialah diabetes mellitus atau DM adalah serangkaian kondisi metabolik terkait hiperglikemia yang disebabkan kekurangan insulin parsial atau total. Salah satu penyebab diabetes mellitus ialah terjadi kerusakan pada pankreas untuk sekresi insulin sehingga diperlukan bantuan dalam regulasi insulin. Lidah buaya ini telah dikenal luas mengenai manfaatnya dalam bidang kesehatan, terutama bagi pengobatan herbal. Beberapa penelitian mengungkapkan manfaat yang signifikan pada lidah buaya sebagai penurun kadar lipid dan meningkatkan fungsi sel B pankreas untuk produksi insulin, sehingga dapat disimpulkan bahwa aloe vera dapat dijadikan sebagai pengobatan herbal alami pendamping medikasi tertentu pada pasien diabetes mellitus. Penulis menyarankan penelitian ini lebih lanjut untuk dilakukan menunjang rasional penggunaan lidah buaya sebagai alternatif pengobatan herbal pada pasien DM.
serta efek lain lidah buaya berupa mekanisme untuk anti-obesitas dan anti-diabetes. Berikut adalah daftar pustaka yang dipakai oleh penulis dalam menyusun makalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.